sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang pertama, pasal yang ke-7 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu, ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu, laut yang satu itu dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu, kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diumpan. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar. Berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian, kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri, di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya dan sepit-sepitnya dari emas, pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni, engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat Maha Kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar, baik suci dari emas. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-40 sampai dengan ke-51 dengan tema berikan yang terbaik. Ini part 2 dari firman Tuhan yang kita renungkan semalam. Semalam temanya berikan yang terbaik, dan hari ini juga berikan yang terbaik part 2. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana Hiram yang boleh dipekerjakan oleh Salomo, yang dia adalah seorang raja Tirus,
seorang seniman, seorang tukang, dan seorang pemasok bahan bangunan untuk boleh membangun sebuah istana, bahkan tempat-tempat yang mewah. Dalam kepemimpinan Daud, Hiram juga sudah memasuk bahan-bahan bangunan untuk membangun kerajaan yang boleh dipimpin oleh Raja Daud, yaitu ayah daripada Raja Salomo. Dan hari ini kita merenungkan bagaimana Raja Salomo mempergajakan Hiram, yaitu Raja Tirus, yang adalah seorang seniman untuk sebuah bangunan dan seorang pemasok bahan bangunan untuk boleh membangun kerajaan Salomo, bahkan bait suci yang boleh didirikan oleh Salomo untuk Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana Hiram boleh menyelesaikan pekerjaan yang sulit yang boleh disampaikan oleh Raja Daud sesuai dengan permintaan yang daripada Tuhan Allah kepada Salomo untuk mendirikan bait suci. Kita membaca Bapak Ibu yang ke-40 dikatakan, dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Dan ayat 40, demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Bapak Ibu sangat terkasih, jika semalam kita merenungkan bahwa apa yang boleh dilakukan oleh Salomo, apa yang dikerjakan oleh Raja Tirus yaitu Hiram untuk boleh membangun bait suci rumah Tuhan adalah suatu hal yang sulit. Seperti yang boleh kita renungkan bahwa pada zaman dahulu teknologi belum ada, semua serba sulit, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk boleh mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan kehendak Allah. Namun kita lihat Bapak Ibu bahwa keterampilan yang dimiliki Hiram boleh dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Yang sejatinya Hiram adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Allah, namun dipakai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan untuk mengerjakan bait suci rumah Tuhan. Melalui hambanya Raja Salomo yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun bait suci tersebut. Dan kita melihat Bapak Ibu, semuanya boleh terselesaikan. Kalau secara pikiran manusia mungkin hal yang sangat sulit Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat ayat ke-41 dikatakan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Ayat yang ke-47, dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar, berat tembaga itu tidaklah terhitung. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya membaca ayat ini dikatakan beratnya tidak terhitung. Beratnya adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit dan sangat berat, boleh dilakukan oleh Salomo yang diperintahkan kepada Hiram sebagai arsiteknya, sebagai seniman yang boleh membuat bait suci itu sangat megah dan indah. Namun semua boleh terjadi dan terlaksana jika Tuhan tidak berkehendak. Bait suci itu boleh didirikan bersama dengan Raja Tirus yaitu Hiram, mungkin tidaklah terjadi. Namun Allah mengkehendaki semua itu. Apa yang boleh dimiliki oleh Hiram, Raja Tirus tersebut, ada karya yang luar biasa yang boleh dia lakukan, dipakai Tuhan untuk mendirikan bait suci lewat Raja Salomo yang telah memegang kendali untuk boleh memimpin seluruh kerajaan yang ada di sekitarnya. Bahwa kepemimpinan Raja Salomo dekat kepada Raja Hiram atau Raja Tirus. Dan sebelum Salomo menjadi raja, Hiram telah memasuk bahan bangunan kepada Raja Daud. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa dinyatakan kepada Salomo ketika dia sungguh-sungguh berhikmat dan sungguh-sungguh mau dengar akan firman Allah, kehendak Allah untuk membangun bait suci. Semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Dikatakan bahwa Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukan bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, semua terjadi seizin Tuhan Allah. Apa yang dimiliki oleh Raja Daud bahkan boleh diturunkan kepada Raja Salomo, dipakai dengan baik
sehingga kepemimpinan itu bahkan bait suci itu boleh didirikan pada waktunya sesuai dengan kehendak Allah. Semua boleh terjadi karena Allah mengizinkan karya itu boleh nyata dalam kehidupan mereka. Dan semua terjadi juga karena Raja Salomo sungguh mendengar Allah dan memberikan apa yang ia miliki. Bahkan Hiram juga sungguh memberikan karya yang ia punya dipersembahkan kepada Allah melalui Raja Salomo. Sekarang Bapak Ibu kita renungkan dalam hidup kita. Karya apa yang bisa kita berikan kepada Allah lewat hidup kita yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Raja Salomo diperintahkan Tuhan, diberkati Tuhan untuk mendirikan bait suci. Karya apa Bapak Ibu dalam zaman ini? Allah tidak pernah berkata kepada kita, dirikanlah bait suci. Namun dalam firman Tuhan, jagalah baik bait suci itu, yaitu tubuh kita. Kita jaga dari keberdosaan, kita jaga dengan hati yang tulus dan suci. Sebab di dalam hidup kita adalah bait Allah. Kalau dulu Salomo diperintahkan mendirikan bangunan, namun Allah hari ini memerintahkan kepada kita, berikan yang terbaik, karya yang luar biasa dalam hidup kita untuk menjaga bait suci itu, yaitu hidup kita menjadi bait yang suci di hadapan Tuhan Allah. Sehingga Allah boleh berkenan dalam hidup kita dan memberkati hidup kita. Bagaimana kalau Tuhan memerintahkan kita, Tuhan berkehendak supaya kita membangun bait suci seperti apa yang dikatakan kepada Salomo yang tembaganya tidak terhitung. Mungkin kita sudah kelabakan Bapak Ibu. Namun hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, Tuhan tidak menuntut itu, namun jaga hidup kita hanya untuk menjadi tempat yang kudus bagi kemuliaan Tuhan Allah. Sehingga Allah boleh berkenan tinggal dalam hati kita, memberkati kita di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, berikan yang terbaik kepada Tuhan lewat kita mau menjaga bait suci Allah yang ada dalam hidup kita, sehingga Allah tetap tinggal dalam hidup kita, memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami boleh menjaga hidup kami, boleh memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, menjadi bait yang suci di hadapan Tuhan Allah, sebagaimana Salomo boleh berkorban begitu luar biasa, boleh membangun bait suci yang tak terhitung jumlah daripada tembaga yang boleh dipakai untuk mendirikan bait suci tersebut. Tuhan mampukan kami juga boleh memberikan yang terbaik dalam menjaga tubuh kami menjadi bait yang suci di hadapan Tuhan Allah, sehingga Tuhan boleh berkenan tinggal di tengah kehidupan kami, memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.